fokus saya ke kurikulum Gontor. Heeh. Salah satu tujuan saya sebetulnya di samping sebagai proses untuk penyelesaian disertasi, Iya, iya. intinya sebetulnya saya ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam bagaimana sih kurikulum Gontor dan bagaimana strategi Gontor sendiri menerapkannya. Gitu ya. Sehingga sejak tahun 1936 KMI itu 1936. betul Ustaz. Berarti tahun sekarang ini 16 ini sudah masuk 80 tahun ya? 90 tahun. Kalau ini Gontornya 90 tahun, 26 kan, Gontor 26, Oke, oh iya KMI betul. 36, berarti untuk KMI 86. ketika 1 abad itu 90 tahun. Ya ngitungnya mudah Ustaz. Heeh. Berdiri Gontor 1926, 10 tahun kemudian baru menggunakan kurikulum KMI. Jadi berapa orde ya, Ustaz? Orde lama, Belum orde merdeka baru? Ustaz. Hah? Belum Oh, merdeka. belum merdeka, Belum Masya Allah. merdeka. Kurikulum ini sudah diterapkan oleh Gontor. almarhum, misalnya Al-Mukarram Kiai Zarkasi itu sebelum Betul. merdeka, Ustaz ya? Sebelum merdeka Allah Ustaz. Akbar, Allah. Nah, Dan sebagai sekarang masih konsisten kurikulum Nah, itu? itulah Heeh. yang ingin saya ketahui. Hmm. Apa sih rahasianya? Iya, betul. Kok sampai hampir 1 abad ini kurikulum ini tidak mengalami perubahan total, Heeh. namun ada, bukan berarti tidak sama sekali, Iya, yang ada cuma pengembangan. pengembangan ya. Ya, secara prinsip tidak ada perubahan yang signifikan, Iya, cuma materi seperti materi sejarah kan berubah. iya. Sejarah Indonesia misalnya kan, sebelum merdeka tentu tidak ada sejarah Indonesia. Kemudian zaman 80-an sejarah sudah masuk masalah tentang kemerdekaan, 90-an, nah tahun 2000-an pasti juga Iya, sudah iya. berkembang lagi. Jadi wajar kalau Gontor itu disebut apa namanya perintis pendidikan modern ya. Nah, bahkan modern itu sendiri itu bukan Gontor sendiri yang menamakan, Betul. masyarakat ya, karena ya saya bisa membayangkan Ustaz, atau kita bisa membayangkan teman-teman semua. Tahun itu penjajahan di mana bahkan Gontor klasikal, di mana dulu belum ada sistem klasikal, Gontor sudah menerapkan. Dulu misalnya ngomong masih sarungan, kemudian Gontor sudah pakai pakai jas, pakai dasi. pakai Nah, itu celana. bahkan disebut tasabuh biqaumin kan. Nah, itu. Nah, jadi itu yang ingin antum sampaikan Ustaz. Kedahsyatan kurikulum ini Ustaz ya, implementasinya kok bisa begitu lama dan teruji oleh waktu kan. Itulah saya. Ngujinya itu Ustaz, kalau saya melihat dari alumni-alumninya Ustaz. Alumninya kan yang pernah ada yang jadi menteri, bahkan pernah jadi Perdana Menteri ya, Idham Khalid. Ada yang jadi ketua umum NU, ketua umum Muhammadiyah, Persis, ya. Artinya kurikulum ini memang kompatibel dengan keindonesiaan gitu Ustaz ya. Sangat tepat sekali. Jadi gimana tuh? Jadi itulah keinginan saya, alhamdulillah izin dari pimpinan Gontor dikeluarkan, alhamdulillah dapat langsung dari Kiai Haji Sahal, Kiai Haji Abdullah Sahal. Kemudian ini izin dari pimpinan izin dulu, dari Ustaz, pimpinan alhamdulillah lengkap. Sama direkturnya, Ustaz, sama direktur sekalian. Iya. Tapi sayang waktu itu musim corona, jadi agak susah untuk bertatap muka. Betul. Tapi alhamdulillah saya punya pembimbing ataupun promotor ya yang tidak kaleng-kaleng Ustaz. Betul. Tentang Gontor khususnya, itu Profesor Dr. Aflatun Kiai Mukhtar. Haji Aflatun Mukhtar, Mantan MA. rektor UIN 2 periode. Dan juga ketua ini masuk anggota Badan Wakaf Gontor. Dan beliau jangan tidak ragukan lagi Ya, tentang betul. penggontorannya. Betul. Dan dipilih juga salah satu anggota Badan Wakaf. Jadi saya sangat yakin karena ya kalaupun salah, ada masalah ya saya bisa konsultasi dengan promotor langsung, juga ke Gontor secara khususnya.
Jadi alhamdulillah sudah diujikan dan alhamdulillah selesai, Ustaz. Alhamdulillah Nah. selesai. Jadi tesis, skripsi, Disertasi, disertasi yang bagus adalah yang selesai. cepat Nah, selesai. itu. Ya. Kalau masalah isi mungkin bisa Ini termasuk nasihat Prof. diperdebatkan. Muhajirin juga nih. Betul. Dan hampir semua dosen penguji ya. Iya. Jadi coba ini Ustaz, Gimana? antum kalau kita tadi pras yang Ambil sarinya diambil lagi. ya intisarinya ini Masya gimana Allah. nih Ustaz? Intisarinya sebetulnya kurikulum Gontor itu biasa saja, Ustaz. Biasa saja dalam artian tidak muluk-muluk. Ya kan? Bisa dibilang dikategorikan klasik karena sejak 36. Iya. Sejak 36 sebelum merdeka berarti belum ada kurikulum nasional itu. Nanti klasik kan? Jangankan kurikulum, negara kita pun belum ada. Ya kan? Tapi sekarang masih berlaku dan itu tadi hasilnya ya tidak diragukan lagi. Nah, sehingga ya temuan saya ya kurikulum Gontor biasa saja dan cenderung klasik. Tapi kenapa bisa mengeluarkan alumni yang hebat? Nah, disinilah yang kunci yang saya ingin cari, yaitu kenapa sih ternyata mereka punya strategi-strategi yang ya sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan dimanapun kalau lembaga ingin eksis harus mengikuti cara ini, yaitu konsisten dengan apa yang sudah direncanakan dan disepakati. Ya mungkin antum sendiri pernah belajar di Gontor kan? Bagaimana rutinitas kita dari pagi sampai malam lagi, tidur lagi, itu tidak ada yang berubah. Begitu juga pelajaran di Gontor, sistematikanya ataupun sistemnya sudah jalan. Dari kita dulu belajar, betul, atau orang tua kita sampai ke anak, bahkan ke cucu sekarang itu sama ya. Paling ada perubahan itu inovasi. Seperti dulu kita belajar malam bebas masing-masing. Sekarang ada istilah takhil, ada istilah apa namanya itu belajar bersama, dan itu dikontrol seluruh guru, diwajibkan untuk berkeliling pondok. Nah, itu lebih mantap lagi. Kalau zaman kita kan belajar bebas masing-masing. Sekarang lebih terarah, ya, dengan kontrolan dari wali kelas luar biasa. Nah, jadi intinya sebenarnya konsisten. Ya, jadi antum mau bilang bahwa ada kurikulum yang berubah-ubah gitu saja. Nah, itu di suatu bukan mengatakan, itu faktanya. Faktanya. Ada di suatu tempat gitu saja. Di suatu negeri. Nah, itulah intinya. Sekarang masalah kurikulum sebetulnya perubahan itu memang suatu keharusan, keniscayaan. Tapi kalau berubah total itu kan sangat riskan. Ya, pertama mungkin sosialisasinya butuh waktu. Sosialisasi 10 tahun itu kan belum menjangkau semua. Apalagi seluruh Indonesia. Mungkin kita ya berhusnuzon lah, kurikulum nasional itu bagus semua. Tapi masalahnya pelakunya memahami apa tidak. Nah, itu belum sampai ke guru, baru pelatihan sudah ganti kurikulum baru. Nah, itu masalah kan? Kayak sekarang lah. Ini baru. Ini saya pakai baju Merdeka Belajar. Kebetulan sekolah saya masuk sekolah penggerak. Dan sekolah kita Merdeka Belajar. SD IT An-Najiyah ini masuk kategori sekolah penggerak, Ustaz. Jadi ya mau tidak mau harus memakai kurikulum merdeka. Ya, prinsipnya bagus, Merdeka Belajar. Intinya anak-anak tidak tertekan gitu kan. Intinya, prinsipnya sudah keluar dari penjajahan. Alhamdulillah. Ya maaf nih netizen nih, bercanda aja. Nah, jadi kita kembali yang ini, Ustaz. Tentang kurikulum, model kurikulum Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan strategi implementasi di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini yang kita lihat. Antum selain tadi, kalau menurut antum kenapa Gontor kok bisa menerapkan itu? Itu kuncinya konsisten, ya?
Konsisten dan totalitas. Konsisten, totalitas, dan ya banyak dengan prinsip mereka mandiri. Dan mandiri dalam arti tidak tergantung dengan aturan-aturan yang ya banyak, artinya mereka memang tidak mengikuti program pemerintah yang kurikulum yang ada gitu kan. Termasuk waktu belajar pun mereka pakai menggunakan tahun Hijriah. Dari dulu ya? Dari dulu. Artinya awal tahun tuh pasti Syawal ya? Bulan Syawal. Konsisten, itulah. Maka saya bilang konsistensinya inilah justru yang membuat karakter khusus bagi Gontor, dan di mereka fokus dengan apa yang ingin mereka capai gitu. Jadi kalau kita melihat gitu, konsistensi dalam itu kurikulum tadi jelas kita tidak menafikan inovasi-inovasi. Betul. Ya. Karena inovasi perubahan itu suatu keharusan ya. Mengikuti zaman dan ilmu pengetahuan. Dan saya ingat waktu 90 tahun Gontor, Al-Maghfurlah Kiai Hasyim Muzadi, dia menyampaikan, katanya saya ini sudah keliling dunia, udah Gontor itu udah usah dirubah gitu-gitu aja lah kurikulumnya. Nah, termasuk apa Nurholis Majid. Nurholis Majid ya, yang istilahnya wawasan dia sudah mendunia, pengalaman sudah internasional. Artinya dia sudah melihat beberapa aspek, dan itu pernah ke Sukri melihat di Oxford. Jadi dia pola-pola kaderisasi, pola-pola misalnya pengurus ngajar adik-adiknya terus. Itu pola kaderisasi, kemandirian, itu sangat penting ya. Betul. Sangat penting. Kalau antum simpul, artinya pertama konsistensi tadi saya. Ya, oke. Kalau bahasa agamanya istiqomah saya. Betul. Jadi kurikulum Gontor itu tidak neko-neko, bisa dibilang klasik, tapi tetap berinovasi. Namun dalam strategi penerapannya, yaitu tadi dia konsisten dengan apa yang dirancang, apa yang disepakati, ya kan? Dan kemudian mandiri, tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun. Ya. Lagi pula mereka totalitas, all out. Jadi semua yang ada di dalam tenaga pendidik mereka ini ya totalitas semua. All out, ya. Ini yang juga sangat itu penting dalam sebuah lembaga pendidikan, ya totalitas dan integritas itu. Ya, yang 4 tas itu, totalitas, kapasitasnya ini kan terus, itu semua akan integritas, mengikuti. Ya, dan isi tas, Ustaz. Untuk lebih lengkapnya boleh dibaca ini di sini. Boleh dibaca ini. Ini untuk lebih lengkap ya. Ya. Nanti antum mau buat buku ini, Ustaz? Insyaallah. Ya, insyaallah. Jadi semoga buku banyak manfaatnya bisa manfaat untuk teman-teman yang lain ya. Jadi istilahnya melihat sistem Gontor bukan hanya pramukanya saja, ada yang terlalu mensimplikasi. Kalau ini modern itu ada pramuka, bajunya begitu gitu ya. Artinya jangan kita melihat kulitnya saja. Yang terakhir kita ucapkan selamat, Gontor ini akan mencapai usia 100 tahun ya. Kalau IKPM-nya 75 tahun. Beliau nih kebetulan IKPM kita yang baru 2024 dibebani 29 oleh ya. Kawan-kawan, semoga bisa amanah gitu ya. Iya, insyaallah. Jadi IKPM itu teman-teman, Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor. Sekarang sudah berumur 75 tahun, Ustaz. IKPM-nya. Gontornya sudah mendekati 100. 2026 nanti sudah 100 tahun. 90. Kalau hijriahnya sudah ya, Ustaz ya? Sudah kemarin tuh 100 tahun. Itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Doktor. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau kurang tolong tambah. Kalau berlebih tetak dewe. Potong sendiri. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.